maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama, damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya, solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Bingung, Bu. Loh, Saya ini bingung loh. Bingung apa lagi nih? Kali ini ada masalah apa lagi yang harus dihadapi? Dulu saya enggak punya duit, Bu Agnes. Itu bingung. Sekarang sudah punya uang dong? Tambah bingung lagi. Loh, Terus kenapa mau bingungnya? dibuat usaha apa atau diinvestkan kemana itu yang bingung. Oh, tenang, nggak usah bingung. Karena orang bilang kalau sudah punya uang harus investasi, Mas. Udah betul makanya. Lah iya, itu harus diinvestasikan. Investasi yang sekiranya menghasilkan. Nah, saya tuh pinginnya investasi yang keuntungannya gede dan nggak bisa rugi. Keuntungannya gede, nggak bisa rugi. Iya. Itu cuman mimpi, Mas. Mana ada investasi keuntungan gede nggak bisa rugi? Loh, justru itu makanya saya bingung. Kalau ada yang menjanjikan kayak gitu, itu sepertinya bohong. Itu pasti bodoh. Banyak loh. Banyak loh investasi kayak Banyak gitu. yang percaya juga. Loh, enggak banyak. Banyak yang kayak gitu juga ya investasi. Ya, banyak yang keceklong. Banyak yang ngejeklong. Tapi saya kan, nggak tahu ya apa ya. Ini kan kalau kita lihat redaksi kemarin juga ada teman-teman reporter yang menginformasikan di Lamongan kalau nggak salah. Lah, itu Sampai miliar korbannya, rupiah. padahal ya kalau dipikir-pikir ya, saya nggak tahu pola pikir masyarakat yang lain. High risk, high return itu kan tetap ada ya hukum itu ya. Makanya hari ini headline dari redaksi kita tergiur untung investasi buntung. Nah, Kita lihat dulu laporan dari tim reporter di lapangan. dilihat dulu. Kepolisian Polres Tuban 18 Januari 2022 akhirnya menangkap dan menahan seorang warga Tuban reseller investasi diduga bodong bernama Investyuk dari Lamongan atas dugaan penipuan dan penggelapan uang berkedok trading saham. Tersangka berinisial FZ, 23 tahun, warga Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, setelah dilaporkan para membernya. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. FZ diketahui dilaporkan puluhan member yang telah menyetorkan sejumlah uang kepadanya untuk investasi bernama Investyuk. Namun, keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka tak kunjung diterima para member sehingga melaporkan kasus ini ke Polres Tuban. Menurut Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP M. Adi Makayasa, saat ini pihaknya terus mengembangkan kasus investasi bodong ini. Sebelumnya, Polres Lamongan pada 11 Januari 2022 lalu juga telah menetapkan ZSB, 22 tahun, mahasiswi warga desa Tambak Ploso Turi, Lamongan, menjadi tersangka dalam kasus yang sama. FZ diduga telah membawa lari uang member sebanyak 4,2 miliar rupiah. Sementara itu ZSB sebagai pemilik investasi Investyuk, menurut AKBP Miko Indrayan, Kapolres Lamongan, mengiming-imingi korban dengan keuntungan 50% dari modal yang dibayarkan. Diduga aset yang berhasil dikumpulkan jaringan ZSB ini omsetnya mencapai puluhan miliar rupiah. ZSB sendiri kini dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Oh, ada resellernya juga Ada Bu ya? resellernya juga, dan itu diiming-imingin kalau kita invest kembalinya 50% dari Lah, ya modal, itu. kan lumayan Lah, ya. lah, ya Jadi itu. modal 100% berarti nambahnya 50%. Hitungannya seperti apa ya? 50% loh. Dan kita coba langsung saja mungkin menghadirkan narasumber yang untuk kita ngobrol terkait dengan investasi buntung ini. Kita undang terlebih dahulu kuasa hukum dari korban investasi, Investyuk. Ada Indahwan Sucining Ati SHMH, Ibu Indahwan. Monggo, Ibu Bu Indah. Indahwan. Selamat Silakan, malam. Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Monggo. Kemudian kuasa hukum dari reseller silakan. Investyuk, ada Sahlawan Aswar, SHSPD. Pak Sahlawan, monggo. Selamat malam. Monggo Bapak, silakan. Silakan. Selamat malam. Silakan. Kemudian kalau kita bicara investasi, kita butuh dari teman-teman OJK, Direktur Pengawasan LJK 2 dan Manajemen Strategis OJK Regional 4 Jawa Timur, Pak Mulyanto. Selamat malam, Pak Mulyanto. Malam Pak Mulyanto. Monggo. Selamat malam. Monggo. Malam, Pak Mulyanto. Baik, kita hadirkan juga korban ya di sini. Ya. Ada Mbak Tita, monggo bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Mas ada? Ya, Oke. silakan. Monggo, Pak. Silakan. Monggo. Selamat malam, Silakan. terima kasih. Satu lagi dari pihak kepolisian bergabung di line Zoom. Ada AKP Yohan Septi Hendri, Kasat Reskrim Polres Lamongan. Pak Yohan, selamat malam. Terima Selamat kasih malam, Bapak sudah Yohan. bergabung. Kita singkat dulu ke korban. Mbak Tita, ini awal mulanya seperti apa kronologisnya? Dan berapa banyak yang sudah disetorkan Mbak Tita? Baik, jadi pertama kali bergabung di Invest ini untuk saya sendiri baru Desember pertengahan, tanggal 14 Desember. Dan itu juga merupakan beberapa dari ada uang dari member-member saya juga. Saya juga mempunyai member dan totalnya 163 juta. Oh, jadi Mbak ini Reseller punya di berarti? bawahnya ya? Iya. Oh, multi level ya berarti? Iya. Mirip begitu? Atau memang multi level ya modelnya? Enggak, Sistemnya gimana yang dijanjikan? Cari member, jadi keuntungannya itu dibagi dua, seperti itu. Harus cari member dengan setoran minimal berapa gitu mungkin ada? Kemarin tanpa minimal, terus tanggal 5-6 itu ada minimal 100 slot tiap harinya. 100 slot? Ya, 100 slot tiap hari? ya. Satu slotnya berapa? Tergantung itu, kalau misal ada yang 1 juta, ada yang 800, banyak itu tingkatannya. Mulai ada dari beberapa 200.000. Berarti di bawahnya Mbak ini, sorry Mbak siapa? Mbak Tita? Mbak Ita. Mbak Tita, di bawahnya itu ada berapa orang lagi? Kalau saya sendiri ada 35 member. Oke, 35 member. Di bawah 35 masih ada lagi? Nggak ada. Nggak ada, sudah 35. Di atasnya Mbak masih ada lagi? Ada. Itu saya dari reseller. Mbaknya bukan reseller berarti? Apa Gini, sebutannya? jadi resellernya itu mengaku dia sebagai owner. Oh, oke. Jadi dia nggak bilang kalau dia itu reseller dari tersangka ini gitu loh. Kalau statusnya Mbak Tita sebagai reseller? Reseller. Reseller. Atasnya harusnya owner. Harusnya owner. Oh. Tapi ternyata Mbak Tita sendiri ada uang yang sudah disetorkan juga sebagai apa istilahnya yang berada di atas dari 35 member tadi? sudah. Mbak Tita juga sudah setor sendiri, uangnya Mbak Tita sendiri? Iya. Berapa banyak? Sebelumnya ada sekitar 60 juta. 60 juta. Itu Iya. beli berapa slot berarti kalau di Ada 30 slot. 30 slot 60 juta ya? Kapan Mbak Tita tahu bahwa ini ternyata tidak bisa dihubungin atau ini ternyata penipuan? Tanggal 7 jam 9 malam, sekitar jam 9 malam itu ngechat di grup. Kalau ternyata dia itu adalah reseller dari si tersangka ini gitu. Jadi kan kita sebagai membernya juga resellernya kan kaget. Dari kemarin nggak ada omongan saya ini reseller dari si tersangka ini, kok tiba-tiba waktu kolaps langsung kayak nggak mau tahu gitu loh. Kita disuruh cari tahu sendiri ke si tersangkanya ini gitu. Sedangkan si resellernya saya ini, atasan saya ini sekarang nggak tahu di mana gitu. Saya malah tertariknya begini. Anda kan punya di bawahnya ya? Ya. Anda sendiri sudah pernah merasakan keuntungan enggak? Sudah. Sudah. Sehingga bisa cerita ya bahwa aku loh dapat untung segitu. Real ya, untung segitu. Berapa persen?
40. 40% dalam 1 bulan. 10 hari. 10 Oh hari my God. 40%. Oh my Iya. God. Dari Jadi 800.000 itu kembalinya 1,2. Terus 1 1,2. juta kembalinya 1,4 gitu. Oh, mesti bayangin orang kalau 100 juta berarti berapa ya, gitu ya? Iya, artinya begitu ya. Oke, monggo. kita ke kuasa hukum dari korban juga, Bu Indawan Suci Ning, ini boleh diceritakan sejauh ini langkah upayanya seperti apa? Baik, terima kasih. Mungkin saya tidak membicarakan sejauh mana dulu, tapi saya mulai cerita dulu aja ya ini. Secara singkat boleh? Iya, secara singkat. Jadi begini, klien saya ini runtutannya, kalau dulu sebelum ada kejadian seperti ini itu, klien saya ini posisinya sebagai reseller. Tapi ternyata ketika persoalan ini muncul di permukaan, maka di atasnya ada yang namanya owner. Ya, di sini langkah kita yang pertama kali yang kita lakukan adalah pada saat itu klien kami menghubungi salah satu kuasa. Salah satu kuasa yang pada saat itu bahwa AR ini menyebutkan sudah memakai kuasa. Kebetulan, mohon maaf Pak Salan ya, kebetulan kuasanya berada di sini. Nah, pada saat Bu, sebentar Bu, karena ini waktunya mepet ya, kita closing dulu aja. Sambil Boleh, nanti saya kita mau lanjutkan mikir, bayangkan kerangkanya dulu ya. Iya. Oke, baik. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Bu Indawan, Indawan, silakan dilanjut Bu. kalau menanyakan upaya apa yang kita lakukan, tentunya upaya yang awal kali kita lakukan adalah bagaimana persoalan ini selesai di tingkat mediasi. Artinya kalau memang ada proses pengembalian atau itikat baik dari Awalnya seperti itu ya Bu iya, ya? sehingga klien kami sudah pernah yang namanya Zoom meeting dengan ini salah satu kuasa Klien daripada Ibu ada reseller. berapa Bu? Yang seperti Kebetulan ada 6. 6 ya? Iya, untuk yang di masalah ini Pak ya, untuk yang di bawahnya ini, di bawah AR ini ada 6. Oke. Yang infonya hari Rabu nanti ada pertemuan. Setelah kita tunggu sampai hari Rabu tidak ada pertemuan, maka langkah upaya hukum yang kita lakukan adalah melaporkan kepada pihak kepolisian. Mungkin itu yang kita lakukan. Oke, baik. Iya. Oke. Kita geser ke Pak Salawan ya. Pak Salawan, seperti apa ini? Bapak kuasa hukumnya dari reseller. Saya kuasa hukum dari reseller. Ada 2 orang, namanya Mbak Silvi dan Mbak Arum ya. Oke. Jadi kronologis awal, mereka itu awalnya juga jadi member. Ya. Jadi sama dengan apa yang diceritakan tadi, pada awal-awal mereka menjadi member, uang mereka ditransfer atau diinvestasikan ke yang namanya Bilat, yang saat ini jadi tersangka di Polres Lamongan ya. Ya. Setelah 1 kali. Itu ownernya Pak ya? Sorry, Iya. itu ownernya ya? Ownernya 1 kali, 2 kali, 3 kali berhasil. Jadi mereka ngajak orang-orang. Iya. Hingga yang diajak itu kalau Mbak Silvi itu sebanyak 9 miliar. Mbak Arum miliar yang itu ya didapatkan. yang kami data kemarin 9 miliar. Mbak Arum itu berhasil mengajak orang sebanyak 6 miliar. Oke. Dengan janji profit kalau 9 miliar itu akan balik 11 miliar begitu. Yang Mbak Arum dengan invest sebesar 6 miliar akan balik sebesar 8 miliar begitu. Jadi untuk tanggal nominal itu variasi, jumlah korbannya juga variasi ya. Ada yang member langsung, ada yang beberapa orang reseller. Kami memang pada awal-awalnya itu kami dikuasakan hari Sabtu. Setelah dikuasakan, karena hari Jumatnya itu ada kuasa hukum dari reseller lain itu mendatangi rumah Bilat yang saat ini jadi tersangka. Kalau nggak salah waktu itu diminta asetnya, diminta duitnya, terus diminta rumahnya untuk diserahkan kepada orang yang menagih itu. Setelah itu Mbak Arum dan Mbak Silvi juga inisiatif untuk mencari pengacara supaya menagih Bilat. Nah,
Kita dikuasakan hari Sabtu, waktu itu langsung koordinasi, ternyata hari Minggu itu ada kayak semacam konferensi pers atau jumpa apa istilahnya itu di sebuah gedung di Lamongan. Karena orang yang hadir itu rame, saat itu juga pelaku langsung diamankan pada hari Minggu. Inisiasinya dari para reseller dan member. Oke, itu baik. berarti pelaku ada di lokasi itu ya? Yang pelaku ada di lokasi itu. Jadi dihadirkan. Setelah dihadirkan mungkin dari bapak-bapak kepolisian nanti yang bisa menjelaskan Oke. itu, Oke, karena baik. momennya waktu itu kalau nggak salah langsung Baik. Kita diamankan langsung ke oleh Pak Iwan aja ya. Ya, Pak kita Iwan. langsung Polisian. ke Pak Iwan. Pak Iwan, monggo Pak Iwan. Itu posisinya gimana ketika pelaku diamankan? Oke, dapat kami sampaikan. Jadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022, kami dapat info kalau misalnya ada seminar terkait investasi ini. Cuman ada beberapa orang yang menghubungi saya kalau ternyata kegiatan ini sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, apalagi itu mengundang orang banyak, dan tuntutan mereka itu adalah bagaimana kelanjutan tentang investasi kami, bagaimana profit yang kami harus dapat yang sekarang sudah tersendat. Nah, kami lihat akhirnya ini kalau nggak segera kami amankan, ini nanti terjadi hal-hal yang tidak baik. Akhirnya si tersangka SZB segera kami amankan di Polres. Setelah itu kami periksa awal, memang pelaku mengakui kalau pelaku ini adalah seorang owner dari investasi yang bernama Investiu. Memang dia punya beberapa reseller sebanyak 9 orang, dan reseller-reseller ini punya member-member. Benar dikatakan oleh teman-teman tadi, mereka ini, si SZB ini menawarkan keuntungan yang sangat besar, ya. 50% itu ada jangka-jangka waktunya, mulai dari 7, 10, bahkan ada yang 15 hari. Jadi setelah kami melakukan gelar perkara, akhirnya ya kami tetapkan sebagai tersangka karena ini sebenarnya investasi bodong. Kami tanya, ya ini uangnya diputar-putar aja sama dia, diputar-putar aja sama si SZB ini. Gali Gitu, lubang tutup kira-kira. lubang gitu ya? Sudah ada bukti-bukti ya, Pak Iwan betul. ya ke arah situ? Bagaimana? Sudah ada bukti-bukti bahwa ini memang investasi bodong begitu ya? Oh, sudah. Sudah Pak ada Iwan, ya. ini berarti laporan pertama kali ketika acara itu berlangsung ya? Sebelumnya tidak pernah ada laporan? Belum. Waktu kita pun sebenarnya belum ada laporan, Mbak. Cuman kita kan namanya kita polisi ini kan jaga Kamtipmas ya. Nah, akhirnya saya dapat kabar nih kalau ini bakal rame nih di tempat ini seperti itu. Karena para peserta ini sudah mulai emosi lah ya. Namanya pertemuan ini ternyata nggak ada ujungnya, ternyata uang kesendat kan kayak gitu. Jadi daripada nanti si EZB ini kenapa-kenapa, akhirnya segera kami amankan di Polres. Iya. Setelah itu baru ada laporan-laporan, sampai hari ini sekarang sudah ada 16 laporan kalau yang kami terima dari Ya karena ini Polres Lamongan. viral juga ya di medsos itu viral juga ketika peristiwa itu terjadi, rame-ramenya itu bahkan ketika polisi masuk pun ada yang rekam. Ya, artinya itu Iya, berarti betul sekali. diselenggarakan untuk mencari solusi tapi dirasa tidak kondusif, maka kepolisian dipanggil gitu yang ya. agak menarik memang saya butuh sudut pandang dari Pak Mulyanto nih, yang keuntungan 40% selama berapa hari, 50% selama berapa hari, kalau menurut sudut pandang OJK masuk akal nggak sih atau gimana menurut OJK? Ya, terima kasih Pak. Jadi ini fenomena yang luar biasa, menarik ini. Anak-anak muda, milenial yang seharusnya sangat muda ini. Iya, anak-anak muda milenial yang seharusnya sangat kritis. Tapi ternyata justru situasinya sebaliknya. Ya. Kita memang harus percaya sama kawan, sama teman. Trust itu mesti dibangun. Ya. Untuk membangun satu bisnis. Tapi kelemahannya apa di sini? Kawan-kawan milenial ini nggak melakukan pengecekan sama sekali. Mendapatkan keuntungan yang fantastis, luar biasa, tanpa pengecekan. Ya. Tanpa pertanyaan. Tidak ada riset sama sekali. Ini dari mana keuntungan sebesar itu? Dikatakan mungkin ada yang menyampaikan untuk trading itu, tapi nggak pernah ada informasi pengecekan seperti itu. Sepertinya ya, yang dugaan saya seperti itu. Ya. Ya, Jadi kalau kita bicara memang investasi bodong, kawan-kawan
ini muda ini harusnya sikap kritisnya harus lebih dibangun lagi. Tapi Pak Mulyanto, kalau kita bicara investasi bodong gitu ya, Ya. porsi atau peran OJK ini di mana ya? Apakah masyarakat memang harus cross check lagi atau OJK juga punya peran pengawasan memang terhadap? salah satu fungsi OJK itu kan memberikan edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi terutama dalam pengenalan produk jasa keuangan, termasuk pengenalan produk-produk investasi. Investasi bisa dilakukan di perbankan, non perbankan, termasuk pasar modal. Dan ini bagi masyarakat untuk meyakini apakah produk-produk itu betul, ya, apalagi menawarkan investasi yang tinggi, ini bisa didekati dengan 2L saja sebetulnya. Logis yang pertama. Logis itu ya keuntungannya masuk akal Ya. tuh. Kalau usaha tertentu untungnya sekian. Yang kedua legal itu artinya ya ada izinnya atas usaha itu. Baik, sementara Itu aja, seperti itu ya. Pak Mulyanto. Nanti Ya. akan kita gali lagi legalnya seperti apa, logisnya seperti apa. Baik. Kita lihat dulu. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Kita jelas juga ya Mas Bagus ya. Iya. Karena ini kan ada member, atasnya ada reseller. Saya bangun kerangkanya dulu Oke, kan. piramid Iya. ya, anggaplah piramid gitu ya. Iya, piramid. Kan Ini ini owner model. lagi ditangkap nih. Kan nggak salah dulu beberapa tahun yang lalu ada yang dari Rusia itu ya. Ya, model model kayak mirip-mirip begitu kayak kan. gitu ya. Seret. Ini kemudian ada korban di bawahnya. Terus yang di Berarti atasnya ada reseller, reseller, juga dari ternyata reseller ke- korban juga nih. Dari reseller uangnya lari ke owner gitu ya. Iya, terus saya mikirnya yang harusnya jadi tersangka siapa ya? Gitu Satu loh. pertama sudah ditahan nih di kepolisian. Nah sekarang Pak Salawan, ini berarti reseller Investyuk kita sebutnya apa nih? Korban juga kah? Atau gimana? Bisa dibilang korban karena duit pribadi juga ada. Bisa dibilang pelaku karena sebagian duit reseller lain. Jadi reseller itu tidak dipatok. Artinya kalau saya lihat skemanya ya, mereka itu tidak menganggap dirinya reseller awalnya itu. Tapi untuk menggayat dia bilang reseller atau owner. Ada Untuk cari juga yang membernya ya? mengaku begitu ya kalau kita lihat. Jadi posisi awal mereka duit mereka dimasukkan. Setelah itu duitnya kembali karena merasa ada untung ya, mungkin kabar baik diajak teman-temannya, diajak saudara-saudaranya, banyak sehingga banyak yang terajak dan orang yang di bawahnya disebut reseller juga karena dia juga mengajak orang lain Nah, begitu. kan, Itu banyak datang dengan resellernya. sendirinya, datang dengan sendirinya Sorry, bukan kalau Mbak Ita ini Bu Indawati, kalau Mbak Ita ini reseller apa? Mbak Tita ini kalau dari awal karena memang AR ini menyebut dirinya owner, maka Mbak Tita ini menyebut dirinya dulu reseller. Tapi setelah ini ada persoalan, maka Mbak Tita posisinya bukan lagi sebagai reseller tapi member yang di bawahnya nanti ada customer. Tuh, berarti di bawahnya Mbak Tita customer. Iya betul. Jadi tingkat atas itu ada owner, reseller, member, customer. Oh, Itu Owner nih. owner ya. Owner cuma satu orang nih. satu Iya, yang betul. lagi ditahan itu ya, di Ya, Polres ya. oke. Kemudian di bawah owner ada Ada reseller 9 orang. 9 orang reseller. Ini harus Iya. ngaku kalau dia reseller nih. Iya. Kalau dia nggak ngaku dia jadi reseller, dia berarti ngakunya owner, berarti di bawahnya dia reseller nih. Kalau hari ini mengakunya sebagai reseller karena memang ownernya muncul. Tadinya Mbak Tita ini Reseller. Sebagai reseller. berurusan dengan reseller. Harusnya Mbak Tita bukan reseller kan? Iya. Kalau sekarang Mbak Tita posisinya member bukan lagi reseller. Enggak, tadinya saya Iya, tadinya reseller. gitu ya Mbak. Iya. Atau ya wis aku tanya Bu Indawati. Nggih. Tadinya berarti Mbak Tita ini sorry ya, saya harus ungkapkan ngaku ke para bawahnya ini dia sebagai reseller. Reseller. Ternyata di atasnya itu bukan owner, ternyata Bukan. di atasnya itu reseller. Betul. Sehingga dia turun pangkat nih. Iya. Oh. Terus sampai sing paling jobodok itu apa Bu? Customer. Customer ini. Betul. Wis nggak bisa bergerak ini. Sudah nggak bisa bergerak. Berarti yang paling disebut sebagai korban adalah yang di bagian customer itu Betul, tadi ya, customer. karena dia tidak mendapatkan apapun tapi dia menyetor. Di bawah Mbak Tita masih ada berapa orang? Customer 35 orang. orang.
namanya apa itu? Customer apa? Customer. Customer. Di bawahnya itu nggak ada lagi? Nggak ada. Ini 9 orang tadi yang disebut Bu Indah ini sudah paten sebagai reseller. Maksudnya memang hanya itu saja reseller. Iya betul 9 itu aja. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kasat juga kan, 9 itu. Oke, Pak Yohan. Ya, Mbak. Ya, Pak Yohan. Ini kan yang ditahan owner ya, baru 1 owner ya. Sementara baru owner yang kita tahan. Oke. Cuman untuk perkembangan berikutnya kita masih mengikuti penyelidikan kita. Akankah ada kemungkinan, artinya kan seperti tadi ya, ini kan sistemnya kayak piramid gitu ya, bawah kemudian setor ke atas, ini kira-kira seperti apa prosesnya? Apakah Sangat bisa, sangat bisa. Sangat bisa. bisa ada kemungkinan tersangka lain yang akan kami tahan tentunya. Oke, karena saya menganggapnya ini ada segerombolan atau sekelompok orang disebut customer gitu ya. Customer ini kan tidak boleh ada bawaan lagi, begitu ya? Atau gimana? Saya bingung susunannya nih. Sudah berhenti, Pak. Sudah berhenti ya, Bu, sudah Bu Indah? Jadi tataran paling atas owner, reseller, member, customer. Customer ini sudah berhenti. Oke. Kalau yang laporan masuk di Pak Yohan, ini apa porsi mereka dari 16 laporan tadi yang masuk? Sementara yang masuk ke kami Itu- sampai tadi ada 16 laporan itu melaporkan owner dan beberapa orang reseller. Cuman Oke. yang sudah kami tahan saat ini Owner baru ya? owner. Berarti itu. mereka mengaku sebagai customer. Laporannya yang Jadi masuk. gini Mbak, ini ada juga saling lapor. Ada yang di posisi sebagai pelapor, di LP lain dia juga sebagai terlapor. Biasanya yang seperti itu yang reseller. Reseller melaporkan owner, tapi ada di bawah reseller itu member melaporkan reseller seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohan. Kita ke OJK Baik, dulu. terima kasih. Pak Terima kasih. Mulyanto, ini gimana nih Pak Mulyanto? Kita bicara tentang investasi menarik member. Sebenarnya inikah yang sebenarnya disebut definisi investasi? Atau gimana? Supaya masyarakat juga paham nih dengan definisi Iya, investasi. jangan-jangan ada berkedok investasi ternyata model piramida seperti ini ya. Nah, Ya, jadi kembali pada tadi yang saya sampaikan, investasi itu kan bisa didekati dengan legal dan logis dan legal. Iya, yang 2L itu tadi Logisnya ya, Pak. itu ya masuk akal itu artinya ya benar ininya apa? Bisnisnya itu ada. Bisnisnya ada, bisa dinalar dengan akal sehat, ya apapun lah ini pasti ada Ya, ya. ada proses bisnis yang bisa diterangkan. Keuntungan segitu tuh Iya. Kemudian logis nggak? ya kalau ada keuntungan itu proses bisnisnya seperti apa. Iya. Kemudian legal nih, ya legal ini ya ada izinnya dari otoritas yang ini apa sesuai dengan bidang usahanya. Ngeceknya kemana tuh, Pak? Kalau ngecek di OJK ada bisa tanya ke 157. Telepon ke 157 para investor yang punya uang, ini ada taruhan investasi seperti ini menarik, ya menggiurkan. Ini benar enggak gitu, punya izin apa enggak itu. Ya, ini tanya ke telepon 157. Kalau tidak mau WhatsApp juga boleh. Ya. Iya. WhatsApp di nomor 081 157 157 157. Mungkin bisa diulang, Pak. Berapa, Pak? Nomor? 081 157 157 157. Oke, baik. 3 kali ya. 157-nya 3 Ya, kali untuk 3 ngecek. kali Ya. 157-nya. Oke, baik. Ya. Sementara itu, Pak. Oke, ke Pak Salawan lagi Pak. Ini kalau kita bicara tentang Bapak kan kuasa hukum reseller. Iya, Ini betul. berarti Sudah kuasa hukum reseller, kuasa hukum korban atau tersangka? Saya bingung jadinya. kuasa hukum Jadi reseller. kita ini Kita posisinya sekarang ini kita juga melaporkan Bilad di Polres Lamongan, ini berarti melaporkan ya. melaporkan Apakah karena ada setelah laporan? kejadian hari Minggu kita somasi ternyata sudah ditahan. Habis itu kita lapor. Saya juga sempat bertanya bagaimana dengan uang member ini. Saya tanya terus mereka jawab sama teman-teman penyidik di sana juga jawab sisa saldonya itu cuma ada 5 juta. Nah, untuk Dari bayar Ini berapa? siapa yang Zahratul Bilad ini sisa saldonya. Oh, oke. Terus uang sama profit yang dijanjikan kepada klien saya 19 miliar gimana? Saya bilang begitu kan. Akhirnya ya kita bikin laporan. Oke. Kita laporkan Bilad dan saat ini juga lagi diproses. Cuman kita juga dilaporkan. Ya, Oh. itu yang Kita jadi- juga Dilaporkan dan dilaporkan melaporkan juga posisinya. ya, seperti Ya, tadi dibilang kita Pak juga Yohan ya. dilaporkan. Berapa yang harus dipertanggungjawabkan tuh, Pak?
Yang dipertanggungjawabkan yang disebutkan tadi, ada nominal dari 6 miliar mungkin dari beberapa member ya atau customer, ada yang tadi jumlahnya sekitar 9 miliar itu juga dari customer. Sementara laporan yang masuk yang saya dengar di Polres Lamongan baru sebesar 1,5 miliar. Berarti yang lainnya belum lapor, menunggu atau bagaimana, kita juga masih ini kan saya mikirnya begini, sorry. Ini sorotan saya justru kepada seseorang yang disebut customer gitu ya. Bagaimana berarti bisa yang paling bawah ya? Yang paling bawah bisa merekrut seorang customer terus bilang kamu investor tapi kamu tidak boleh ambil orang di bawahmu lagi loh ya. Cuman duitmu tok yang tak putar kan gitu. Bagaimana kita cross-check ke sudah punya Mbak Tita. customer? Sorry, sebelumnya Mbak Tita juga ada dana yang disetor dari customer berarti ya? Ada yang dibawa oleh Mbak Tita juga Di atau bawahnya gimana? Mbak Tita namanya member atau customer? Customer. Ngomongnya bagaimana ke customer itu? Maksudnya gini, kamu setor tok tapi tidak boleh punya bawahan lagi loh ya gitu. Enggak ada omongan seperti itu sih. Saya cuma bilang buka ini open invest selama 10 hari. Jadi ada listnya dari 200.000 sampai 2 juta. Anak muda ya rata-rata ya itu iya, ya. Kalau jadi- ratusan ribu gitu kan gitu. Iya, ada juga yang ibu-ibu kok. Oh gitu, Ada juga oke. yang ibu. Terus mereka tertarik, banknya tertarik gitu. Karena Mbak Tita sendiri sudah pernah menikmati hasil dari itu sih sebetulnya. Artinya berarti uang customer itu disetorkan ke Mbak Tita atau disetorkan langsung ke atasnya Mbak Tita? Jadi customer saya setor ke saya setor ke reseller gitu. Oh oke. Masih adakah uang customer yang masih ada di Mbak Tita atau semua sudah disetor ke reseller? Sudah setor. Setor semua ke Oke. reseller? Dan saya harus mengembalikan uang itu. Cara ngomongnya ini diinvestasikan kemana gitu gimana? Jadi si reseller saya ini kan saya tanya, Mbak ini uangnya diputar kemana gitu? Katanya Iya. dari ke bisnisnya, ada bisnis katanya. Terus Bisnisnya ada apa Mbak? Bisnisnya bisnis- dia apa? Bisnisnya dia itu Shopee, ada jualan nyam-nyam. Apa Oke. itu? Nyam-nyam ya, makanan Snack ya, gitu ya? snack gitu Snack, ya. oke, snack. Anak-anak. Karena itu di TikTok rame, jadi penjualannya emang naik banget. Jadi kita sebagai membernya percaya, soalnya di TikTok itu sampai MM-an gitu loh, lihat FYP kan. Terus beberapa member yang lain kemarin sempat ketemu, saya tanya, kamu dijanjikannya seperti apa gitu kan? Si Mbak AR ini bilang ada menyebutkan salah satu perusahaan di Surabaya. Dia bilang saya tanam saham di salah satu perusahaan itu, dan saya juga nggak hanya di perusahaan itu aja, ada banyak perusahaan. Jadi kemungkinan untuk kolaps itu sangat kecil. Lalu kalau misal ada kolaps, kemungkinan saya mengembalikan uang itu juga cepat gitu. Soalnya saya udah punya dana darurat, saya juga uang ini juga pasti cair, nggak ada cair H+H+ gitu, H+1 atau Itu juga gitu. yang dijelaskan Mbak Tita ke customer Mbak Tita? Iya. Tentunya Berarti seperti terus itu. gitu ya? Iya. Artinya customer boleh nyari lagi nggak customer di bawahnya? Boleh. Atau gimana? Oh boleh ya? Boleh. Katanya enggak boleh. Boleh, Kata cuma Yang itu kan menarik tergantung menurut saya sama begini. customernya. Klien saya kan reseller ya. Hah. Jadi yang menarik itu klien saya itu kadang-kadang tidak tahu resellernya, membernya siapa aja. Ini kadang-kadang menurut cerita yang saya konfirmasi. Bawahnya berarti ya? Nggak tahu Iya. bawahnya siapa aja? Itu tiba-tiba transfer aja. Jadi orang itu tanpa tahu namanya, saya cek di WA-nya tidak ada yang disimpan, banyak tidak ada disimpan namanya itu. Jadi transfer tiba-tiba saya ikut slot, saya ikut berapa slot. Jadi orang itu banyak nggak disimpan. Ketika saya cek itu saya print, itu nggak disimpan namanya, Nanti. nggak tahu namanya siapa. Kita akan Berarti coba ada ini lagi. reseller, kemudian tengah-tengah reseller yang dia tidak tahu, member ini langsung lompat ke klien Anda berarti, gitu maksudnya? Oh, Transfernya. jadi orang ini hanya tahu di IG, di WA, ada di situ semacam kayak testimoni, tiba-tiba transfer. Oh ada yang langsung Tiba-tiba percaya transfer, gitu, rata-rata bisa transfer begitu. ya? Bahkan klien saya pun nggak sempat itu Saya nanti pengen simpan cross-check ke namanya OJK itu. juga nih. Kepala saya panas sih pening nih kalau begitu. Kita rehat dulu aja deh. Sebentar, Bu Yenda habis ini ya. Di sini tempatnya untuk bersuara rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini.
Tadi di sela-sela break saya termenung gitu ya. Daripada termenung saya dengerin Bu Indah, monggo Bu Indah. Mending Bu Indah aja jelasin. Sedikit meluruskan tadi yang disampaikan Mbak Tita ya. Sebenarnya kalau jadi member itu tidak pasti punya customer. Contoh dari 6 hari ini yang menjadi klien saya. Ada 2 yang hanya menjadi member tapi tidak punya customer. Sekali dia setor 10 juta tidak ada customer di bawahnya, tidak ada lagi. Yang satu 2,5 juta sudah nggak punya customer lagi. Tapi Ada itu sudah juga bisa mendapatkan keuntungan ya? Belum, Dalam beberapa hari? karena belum. awal kali juga. Jadi setor 10 dengan harapan nanti 10 hari jadi 14 juta kali ya? Iya, Gitu betul. ya. Oke, ini memang sorry ya kalau kita mau ngomong, kita lihat di beberapa aplikasi atau medsos gitu ya. Banyak beberapa kan crazy rich apa. Mungkin impian teman-teman muda kita Pengen itu cepet kaya. kita ngomong instan ya pengennya mungkin instan gitu loh. Bisa seperti itu. Pak Mulyanto, lagi-lagi ini OJK punya peran untuk mengedukasi karena investasi juga berada di bawah ranah kewenangannya dari OJK. Iya benar, memang produk-produk jasa keuangan kan ini apa? Sebagian besar untuk investasi, Ya. yang lain untuk kemudahan operasional, transaksional ya. Ya pilihan investasi itu kalau yang tradisional, yang mudah ya deposito. Ya. Yang tradisional lah ya ini. Iya. Iya. Ya memang yang agak canggih nanti ke pasar modal. Ya. Oke. Karena ada fluktuasi, ada pergerakannya. Kalau yang ini apa? Investasi di deposito kan sudah jelas. Ada jangka waktunya, bahkan ada penjaminan dari LPS-nya ada. LPS ini kalau terjadi apa-apa pada bank itu. Dan banknya juga tiap bulan ada laporan yang harus diawasi OJK, dianalisa. Pengawasnya juga bisa setiap saat nelpon ke bank, ini ada transaksi apa. Itu yang tradisional. Kalau yang lain investasi ya silakan saja, mau ke sektor real, mau beli logam mulia ya silahkan. Tapi ya logam mulia pun ada pergerakannya juga. Kadang naik, kadang juga turun. Nah ini tapi bisa dilihat ininya apa, historisnya ini apa. Dari waktu ke waktu. Intinya di 2L tadi itu Pak ya? Iya, Logis ada dan 2L tadi. legal. Logis dan legal. Kalau menurut Pak Mulyanto misalkan sebuah investasi dikatakan logis itu kalau keuntungan per bulannya berapa sih Pak? Misalnya? Ya kalau suku bunga penjaminan tuh BI 7 rate plus berapa gitu ya. Sekitar kalau saat ini sekitar kisarannya antara 4 sampai 6% itu. Paling tinggi itu ya? Iya, deposito. Per tahun? Per tahun ya? Ya, itu per tahun. Per annum Berarti ya. kalau ada yang bilang bahkan nyampe angka puluhan gitu, kayaknya berarti sudah jelas itu bukan. 10 hari 40% ya? Tetapi memang gini Mbak Agnes, Pak Bagus. Kalau orang yang paham loh, jualan sayur tuh bisa pagi beli sayur. Nah, nanti untungnya juga bisa di atas 10% itu. Iya. Nah ini kebetulan jualannya bukan sayur, ini minyak goreng Pak. Kulaknya 24, sekarang harus jual 40. Makanya harus ini ngecek benar tadi. Tadi Mbak Dita kan sudah, katanya ada nyam-nyamnya. Bener nggak sih nilai transaksinya miliaran itu? Kalau cuman katanya kan ya itu artinya cuman kita percaya pada omongan orang, bukan fakta itu. Tapi artinya jelas ranah OJK ketika ada investasi-investasi bodong ini ranahnya memang sebatas pengawasan, artinya edukasi begitu ya? Karena ini di luar dari OJK. Kalau investasi bodong, ini OJK hadir, konsepnya itu negara harus hadir. Maka pada tahun 2013 itu dibentuk Satgas Waspada Investasi. Anggotanya OJK dan 12 atau 13 lembaga itu. Mulai Kominfo, Kementerian Koperasi UKM, Perdagangan, Perizinan 1ATA, Bank Indonesia, kemudian Kementerian Agama. Ini untuk memberikan edukasi, mengawal masyarakat. Dalam hal ada tawaran-tawaran investasi, jangan tergoda karena ini ditawarkan oleh tokoh, ini ditawarkan oleh orang-orang yang populer, tapi dikritisi tadi. Kami ke Pak Yohan lagi. Pak Yohan, masih bersama kita? Ya. Pak Yohan, kalau sepengetahuan teman-teman dari Polres Lamongan ya Pak, sebetulnya larinya kemana ya uang investasi dari
kita anggap aja ini customer lah, customer atau Dari member atau penelusuran sejauh ini, Pak Yohan. Kalau menurut hasil dari penyelidikan kami, ya uang investasi ini muter, Mas. Ya, jadi yang naruh pertama itu dapat untung dia. pasti untung Yang lainnya ya. terakhir sudah nggak dapat karena uang diputar. Tapi dalam hal ini, ya seperti yang kita bahas tadi, reseller ini ya dia juga menikmati dari hasil ini, seperti itu. Makanya saya bilang ada kemungkinan kami akan menetapkan tersangka selanjutnya dalam waktu dekat di samping owner. Bisa dikatakan menikmati juga begitu ya, Pak Yohan ya? Turut menikmati ya? Ya, betul. Karena ada skema misalkan satu reseller dapat satu member, dia nanti dapat bonus atau ada fee dari owner, seperti itu. Dan si reseller juga ada keuntungan juga ngambil dari yang harus diserahkan kepada member. Jadi si reseller ini dapat dari atas juga dapat dari bawah. Itu. Oke, ini berarti kan melaporannya kan Pak semuanya mengajukan perkara pidana begitu ya, Pak Yohan ya? Ya, betul. Ini artinya memang tidak bisa kita berharap terkait dengan pengembalian uang korban, begitu Pak Yohan? Atau bagaimana? Ya, kalau untuk masalah pengembalian ya seperti tadi mungkin disampaikan sama ada Ibu lawyer, Ya. memang sebaiknya tidak sebelum jadi suatu laporan polisi. Makanya kita mengedepankan faktor mediasi dulu, Mbak, seperti itu. Tapi ketika mediasi tidak ketemu dan memang sudah tidak ada lagi, ya kita harus bertindak cepat. Kan nanti banyak kemungkinan yang mungkin malah lebih merugikan lagi. Makanya ketika itu si Bilat kami langsung cepat untuk tahan, seperti itu. Baik. Untuk saat ini, ya. Monggo Oke. Pak Yohan dilanjutkan. Mungkin dilanjutkan sebentar Pak, silakan Pak, dilanjut sebentar. Untuk saat ini kalau dari Bilat yang sudah kita sita itu ada rumah, ada mobil 2, lalu rumah dan mobil 2, sementara rumah dan mobil 2. Kalau dari Oke. si owner ya. Baik, Itu baik. hasil dari investasi itu ya, Pak Yohan ya? Atau Ya, gimana? Hasil menurut keterangannya Bilat itu adalah hasil keuntungan selama dia menjalankan bisnis investasi yang disebut Invest Yuk tadi. Oke. Seperti Terima itu. kasih Pak Yohan. Kita rehat dulu. Di sini tempatnya untuk bersuara, rakyat Indonesia. Di sini ruangnya solusi bersama, hukum di tengah kita. sebuah proses yang cukup Iya. panjang ini. Mungkin para kuasa hukum dulu Bu Indah secara Monggo, singkat. kuasa Ini- hukum korban dua-duanya ya? Dua-duanya Korban jadi kuasa hukum korban nih. Pelaku lah. Iya, karena ini juga dilaporkan dan melaporkan Pak Salawan ini. Monggo, Pak Salawan dulu mungkin boleh. Baik, untuk perkara ini kita sepakat dengan Pak Kasat ya, bahwasanya memang yang owner itu tersangka, para reseller, kami tidak menyebut yang 9, korban reseller yang lain juga, yang itu diadukan oleh orang, pantas juga untuk diusut, karena juga dia menggunakan dana orang, sampai betul-betul nanti ke customer itu. Baik, catatan buat teman-teman kepolisian. Jadi itu mungkin yang pertama yang Ya. kami selaku nanti juga reseller dan korban ya tadi memang sudah dijelaskan, terima kasih banyak. Sisa uang yang sudah kita setorkan ke Bilat itu ternyata hanya ada rumah dan 2 mobil. Itu mungkin menurut kita ya tidak cukup juga untuk mengembalikan uang klien kita yang dijanjikan 19 M. Baik. Jadi kita juga akan menjawab itu kepada para customer dan para reseller-reseller yang lain, mungkin seperti itu. Baik Pak Salawan. Bu Indah, Bu Indah. silakan Bu. Terima kasih. Kalau saya selaku kuasa dari member, mungkin arah saya tidak lagi kepada owner, tetapi kepada hari ini reseller. Karena dari kami tidak tahu siapa owner sebelumnya. Kita tahunya reseller. Jadi tuntutan kami kepada reseller, laporan kami kepada reseller. Ya. Lah untuk member, alhamdulillah kalau member dari klien kami, insya Allah sudah terselesaikan customer yang lain. Artinya Oke. dengan uang pribadi ini mereka mengembalikan. Ada sih sebagian aja tapi tidak terlalu besar. Itu upayanya member kami kepada Sudah ditalangi customer. dulu gitu Iya, maksudnya ya. Oke, baik. gitu. Oke. Baik, sekali lagi Pak Mulyanto, mohon diberikan bimbingan kepada masyarakat luas ini, edukasinya.
Oke, baik, terima kasih. Harus diulang bolak-balik ini. Terima memang. kasih. Jadi adik-adik milenial ya dan juga masyarakat yang lainnya. Jadi silahkan berinvestasi ya apapun, tapi tetap kritis ya. Lakukan pengecekan kepada kami ya, kepada OJK, nomor telepon 157 ya dengan kode area di semua kota, atau WhatsApp 081 157 157 157 ya. Jangan tergiur pada tokoh ya, ataupun jangan mudah percaya. Percaya memang harus sesama teman, ini masa nggak percaya. Tapi mengecek itu justru kewajiban kita. Betul. Ya, Baik. kritis ya. Jangan hanya teleponnya yang pinter, tapi sebagai pemilik gadget juga harus pinter. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mul. Baik, logis dan legal ya. Kita ke Pak Yohan. Terakhir Pak Yohan, monggo singkat saja untuk masyarakat. Himbauan untuk masyarakat, Pak. Ya, dalam hal ini kalau untuk masalah pengawasan investasi tentunya negara sudah punya lembaga seperti OJK. Cuman pada tugas kepolisian, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian itu adalah Harkamtibmas dan juga memberikan perlindungan pelayanan terhadap masyarakat. Tentunya kami belajar dari kasus investasi bodong ini yang sangat-sangat meresahkan masyarakat, terutama mungkin saya bilang di Lamongan. Kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan secara preemptif dan preventif dengan cara melakukan mengedepankan fungsi intelijen, tentunya dengan deteksi dini. Setelah itu kita juga akan mengedepankan Babin Kamtibmas. Misalnya seperti yang disebutkan oleh dari OJK tadi, 2L, logis dan legal ya. Kita akan berikan himbauan-himbauan seperti itu. Masuk akal nggak dengan keuntungan yang seperti ini dalam waktu yang seperti ini, bisa atau enggak? Pasti kami akan selalu mengedepankan fungsi-fungsi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kasat. Pak Yohan, kita tunggu nanti perkembangan dari penyelidikannya. Pak Mulyanto terima kasih, Pak Salawan terima kasih, Bu Indah terima kasih, Mbak Dita terima kasih ya. Tetap hati-hati ya Mas Bagus ya. Tetap hati-hati, 2L ya, logis dan legal.